Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ulangi balik biar lebih barakah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati tentunya Bapak Camat yang alhamdulillah hadir bersama kita di subuh yang barokah ini. Dan yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Camat Pendalian Empat Koto yang alhamdulillah hadir juga bersama dengan kita. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua LKA Lembaga Kerapatan Adat Kenegrian Rokan yang alhamdulillah hadir bersama kita, para nenek mama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati. Dan yang kita hormati juga aparatur dari pemerintahan desa Rokan Kota Ruang. Dan yang sama-sama kita hormati juga tokoh pemuda, tokoh wanita. Dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid yang bergabung di GSSB, Gerakan Salat Subuh Berjamaah, yaitu 7 masjid. Masjid Al-Mukarramah, Masjid Istiqomah, Masjid Jami' Al-Falah, Masjid Jami' Al-Aqidah, Masjid Al-Ijtihad, Masjid Darus Sa'adah, apa lagi Pak? Dan masjid-masjid yang ada di desa tetangga, yaitu desa Sekebau Jaya. Dan yang kami hormati dan kami muliakan kaum muslimin dan muslimat, yang besar tidak kami himbaukan gelar, yang kecil tidak dipanggilkan nama. Senantiasa doa kita bersama, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita setelah menidurkan kita, atau maksud segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sebutkan dalam sebuah sabdanya, man shalla alayya salatan wahidatan
barang siapa yang berselawat kepadaku satu selawat saja, sallallahu biha asru salawatin, Allah akan balas selawat tersebut dengan 10 kali selawat. Selawat dari Allah maknanya adalah rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita jika kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah kembali selawat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum, jika kalian melewati biryadil jannah, taman-taman surga, farta'u, berhentilah dengan senang." Qalu, para sahabat berkata, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rupanya Bapak Ibu, para sahabat itu tidak tahu taman surga. Padahal mereka masih hidup ketika itu di dunia. Rasulullah sudah menyebutkan, apabila kalian melewati taman surga, singgahlah dengan senang di sana. Para sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, "Hilaqal dzikr." Taman surga itu adalah majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi yang barokah ini adalah berada di majelis zikir, majelis ilmu, yaitu majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai taman surga. Dan kita berdoa kepada Allah, hendaknya surga ini akan berlanjut kepada surga atau taman surga yang sebenarnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di hadis yang lain juga disebutkan, wa ma ijtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kelompok atau satu kaum, fi baitin min buyutillah, di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Tidaklah berkumpul suatu kaum atau sekelompok manusia di rumah di antara rumah Allah, dan mereka di sana berzikir, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Kita sudah berkumpul sekarang, tadi imam membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahum, dan sekarang kita saling mempelajari ayat Allah tersebut. Bapak Ibu belajar untuk mendengarkan, kami belajar untuk menyampaikan. Setelah itu kita bersama-sama belajar untuk mengamalkan apa yang kami sampaikan. Maka tidak lain tidak bukan illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali atau melainkan Allah turunkan kedamaian kepada kita. Jadi satu sisi kita dapat taman surga di dunia, di sisi lain Allah akan turunkan kedamaian dan diliputi oleh rahmah, dan akan disebutkan nama-nama kita di sisi malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang barokah ini, semoga ini amal-amal yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ahli tasawuf atau ahli sufi mengatakan, kam min masyhurin fil ardi wa majhulin fis sama. Betapa banyak orang yang dikenal oleh penduduk bumi tapi tidak dikenal oleh penduduk langit. Apa bu? Betapa banyak orang yang dikenal oleh penduduk langit, penduduk bumi, sangat dikenal di tengah masyarakat, wa majhulun fis sama, tapi tidak dikenal oleh penduduk langit. Di mata masyarakat dia orang terkenal, orang terpandang, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia beribadah di mata manusia, dia orang yang rajin sholat, dia rajin beribadah, tapi sholatnya terputus atau terkendala oleh niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Selalu kami sampaikan, apapun amal ibadah kita semuanya bergantung kepada niat. Jadi Bapak Ibu, kita datang ke sini untuk apa?
untuk majlis ilmu dan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi amal yang kecil menurut kita inilah nanti yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kam min amalin sagirin tukabbiruhu bin niyah. Betapa banyak amal yang kecil di mata manusia, besar nilainya di sisi Allah karena niat. Wa kam amalin sagirin tukabbiruhu bin niyah. Betapa banyak amal yang kecil di mata manusia tapi besar nilainya di sisi Allah juga dikarenakan niat. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung daripada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Dan setiap sesuatu seseorang tersebut akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkan. Mari kita niatkan kembali tujuan kita datang ke sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat letaknya dalam hati diambil dari akar kata qalbun diambil dari kata qallaba yuqallibu, artinya berbolak-balik. Hati ini sering berubah. Awalnya niat kita mau solat subuh, sampai di sini setelah solat subuh niat kita bermacam-macam. Kita kembalikan, kita perbarui niat kita datang di sini adalah untuk mengingat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah kita pada pagi hari ini adalah muhasabah diri. Apa Bu? Muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu kalau bahasa sekarangnya adalah introspeksi diri. Atau bahasa lainnya adalah mengkaji diri. Atau bahasa lainnya adalah memutar kembali film-film yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Apa itu dosa atau pahala, keburukan atau kebaikan? Siapa yang tahu? Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini mana yang lebih banyak kita lakukan? Apakah itu kebaikan atau pahala atau sebaliknya dosa atau keburukan? Itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Karena kita berada pada akhir tahun, yaitu akhir tahun 2021, mari kita muhasabah diri, mengevaluasi diri kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang kami bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Selalu kata takwa ini disandingkan dengan iman. Banyak orang yang beriman hanya di lisan tapi tidak diaplikasikan oleh perbuatannya. Dia mengaku beriman tapi perbuatannya tidak perbuatan orang yang beriman. Maka di sini disebutkan setelah beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa itu arti takwa? Arti takwa yang pertama adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Yang kedua, apa itu takwa? Mengerjakan semua perintah Allah semampunya dan meninggalkan semua larangan Allah semampunya. Itu yang dimaksud dengan takwa. Maka hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah amal-amalan persiapan kita untuk hari esok, dalam artian hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Setelah itu kita persiapkan persiapan menghadap hari yang selanjutnya, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata takwa dalam surah Al-Hasyr ini ada 2 kali. Pertama takwa, yang kedua setelah takwa itu adalah memperhatikan atau mempersiapkan amal untuk menghadapi hari akhirat. Kemudian yang ketiga adalah takwa lagi kepada Allah. Takwa pertama artinya bertaubat kepada Allah. Setelah itu perhatikan, evaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Kemudian takwa di sini adalah taubat itu awasi kembali.
Kenapa? Banyak orang yang bertaubat ketika hari ini, 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian lupanya dengan taubat tersebut. Hari ini dia bertaubat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari besok juga, tapi boleh jadi 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian dia tidak lagi bertakwa kepada Allah. Makanya ayat ini ada 2 kali kata takwa di dalam bahasa Arab. Di sini disebutkan litaukid, yaitu penguatan, penekanan supaya takwa itu selalu kita lakukan. Melaksanakan perintah Allah tidak cukup sampai di situ, tapi juga tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bu, tahu arti takwa? Apa itu takwa? Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerujukkan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita banyak kesalahan, kehilafan, kekurangan. Hari ini kenapa kita dihargai oleh orang lain? Kenapa saya bisa berani berceramah di depan ini? Bukan karena hebat, tidak, naudzubillahi min dzalik. Bukan karena pintar, tidak, naudzubillahi min dzalik. Tapi kenapa? Karena Allah menutup 3 hal di antara kita. Apa yang tutup Allah kepada kita? Pertama, Allah menutup tubuh kita dengan kulit. Jadi Bapak Ibu, awak berani keluar rumah karena tubuh kita dibaluti oleh kulit. Coba tu kelopeh muka awak sekolah, berani awak keluar rumah? Tidak berani, malu. Atau Allah berikan kita pakaian sehingga dengan pakaian kita tutupi tubuh kita sehingga kita bisa tampil di hadapan orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Aku bu kalau indolai baju nu tolak berceramah di depan dulu. Kenapa? Karena ditutup oleh pakaian. Yang kedua, kenapa kita dihargai oleh orang lain? Karena Allah menutupi pikiran-pikiran kita. Seandainya tudonga yang apa lain di pikiran awak tu, nu tolak awak keluar rumah tu. Misalnya apa yang lain dalam pikiran si A, tudonga dia awak. Apa yang ada di pikiran si B, lalu terdengar oleh kita. Maka Allah tidak dengarkan. Karena apa yang kita pikirkan sekarang berbeda-beda. Sedang ceramah aku lagi mikir, dia lah muti ustaz ke ceramah. Aku nak poin kubur 5. Akal dongan dia awak kan malunya. Atau sebaliknya, aku banyak yang akan kupikirkan sawit mahal tapi buahnya trek. Terdonga dia awak apa yang dipikir itu juga malu. Cuma ini Allah tutup supaya kita tidak malu dan dihargai oleh orang lain. Yang ketiga adalah Allah tutup aib dan dosa kita dan kekurangan kita. Jadi kenapa kita bisa tampil dan bisa dihargai oleh orang? Bukan karena hebat kita, karena Allah menutupi dosa dan kekurangan kita. Seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Jadi Bapak Ibu, orang-orang soleh itu punya gelar. Kalau inyo sahabat gelarnya radhiyallahu anhum. Apa arti radhiyallahu anhu? Semoga Allah meredainya. Kalau dia ulama atau tabi'in seperti Imam Syafi'i diberi gelar rahimahullahu. Rahimahullah artinya semoga Allah merahmatinya. Kalau kita, apa gelar kita? Apa Bu? Tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, S1 sarjana, habis itu kuliah lagi S2, master, S3 doktor, ada penemuan dalam penelitian riset dan lain sebagainya, diberi gelar kehormatan profesor. Setelah itu meninggal, dapat gelar ALM. Kalau perempuan ALMH. Apa ALM? Almarhum. Almarhum ini gelar sekalian doa. Apa arti almarhum? Semoga dirahmati Allah.
Kalau perempuan almarhumah, semoga diperahmati Allah yang perempuan ini. Kalau orang Malaysia atau orang Malaysia bilang Allahu yarham, ya boleh juga. Allahu yarham Sianu bin Sianu, atau misalnya almarhum Sianu bin Sianu. Itu gelar doa. Jadi doa semoga setelah kita meninggal Allah merahmati kita. Jadi seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah, dia mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun." Jikalah dosa ini diibaratkan sebuah bau atau angin, ma qadara ahadun ayyajlisa ilayya, atau ma qadara ahadun ayyajlisa ma'iyya. Jikalah dosa ini berbau, dosa-dosa kesalahan aku seperti bangkai berbau, niscaya saya tidak akan sanggup duduk. Niscaya seorang pun tidak akan sanggup duduk dengan saya. Kenapa? Karena semakin banyaknya dosanya. Ini seorang ulama rahimahullah gelarnya, banyak mengarang kitab, hafal Al-Quran, hafal hadis, solatnya jangan ditanya, solat wajibnya, solat sunnahnya, masih mengatakan hal yang demikian. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah bagi kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan solat wajib kita? Bagaimana pula dengan solat sunnah kita? Bagaimana dengan zikir kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan infak, sedekah dan zakat kita? Dan bagaimana pula di dalam kita di dalam menjalin hubungan silaturahim? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, di akhir tahun ini, yaitu bulan Desember ini, marilah kita memperbanyak muhasabah diri, menghitung-hitung diri kita. Apakah lebih banyak kesalahan daripada kebaikan kita? Apakah lebih banyak kekurangan daripada kelebihan kita? Itu yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada awal tadi. Banyak orang yang dikenal di muka bumi tapi tidak dikenal oleh penduduk langit. Dan ada juga sebaliknya, rajulun masyhurun fis sama wa majhulun fil ard. Seseorang yang sangat dikenal oleh penduduk langit tapi tidak dikenal oleh penduduk bumi. Di bumi ini, di tengah masyarakat, dia orang biasa-biasa saja. Orang biasa-biasa je, Bu. Penampilannya biasa, rendah hati, tidak sombong dan lain sebagainya. Tapi bagi penduduk langit, dia adalah orang yang sangat terkenal. Artinya apa? Malam hari dia tahajud, tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya apa? Berbuat kebaikan tidak disebut-sebutnya, berbuat kebaikan orang lain tidak tahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu, untuk menutupi akhir tahun ini, salah satunya cara kita adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istighfar, Bu? Apa istighfar? Istighfar itu artinya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bunyi istighfar? Bunyinya adalah astaghfirullahal azim. Ini boleh bunyi astaghfirullahul azim, tetapi astaghfirullahal azim. Kalau astaghfirullahul azim, aku minta ampun, Allah minta ampun kepada aku. Itu artinya. Tapi kalau astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, aku minta ampun kepada Allah. Boleh juga lanjutkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau wa atubu ilaih, atau selalu kami sampaikan di tausiah kita, yaitu adalah istighfar yang paling bagus adalah sayyidul istighfar, ketuanya istighfar. Apa itu? Yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi ketika berdoa. Apa, Pak? Allahumma anta. Kalau untuk satu orang, ini kami ingatkan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Boleh? Khalaqtani wa ana abduka
Ibu-ibu harus hafal ke ibu-ibu. Ikut Sayyidul Istighfar. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nu pakai wa nu Pak. Kalau awal hadis tu pakai wa. Kalau wak tambah wa boleh yo minal hati tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Baru wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau awak berdoa satu orang. Kalau kita berdoa banyak jamak, maka ada perubahan domir. Domir itu dalam bahasa Arab disebutkan artinya adalah kata ganti. Contoh, tadi Allahumma anta rabbi. Kalau awak memimpin doa, misalnya di doa ketika menjadi imam atau doa majlis zikir dan lain sebagainya, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka. Nahnu ibaduka, bukan nahnu abduka lagi. Kenapa nahnu ibaduka? Ibadun itu adalah jamak, banyak. Nahnu itu artinya kami, kita. Kalau kita berarti banyak. Jadi nahnu ibaduka wa nahnu ibaduka, dan kami adalah hamba-hambamu ya Allah. Kemudian abu ulaka diganti menjadi nabu ulaka bi ni'matika alaina. Nabu ulaka bi ni'matika alaina. Wa nabu baru wa nabu bi dzunubina. Bukan bidan bina Pak. Wa nabu bi dzunubina, dan kami mengakui bi dzunubina, dosa-dosa kami. Kalau awak wa nabu kami mengakui dzanbina bi dzanbina, dengan dosa kami satu orang, padahal doa banyak. Makanya wa na'udzubika bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh juga tambah al-ghafurur rahim. Itu adalah sayyidul istighfar. Maka ini bisa dikatakan harus kita hafal kita. Karena ini adalah puncaknya istighfar. Apabila di akhir tahun apalagi di akhir tahun ini kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pandang diri kita yang tahu diri kita sebelum tidur tu putar kaset lama. Wak bayangkan selama seumur hidup ini mana banyak kebaikan daripada keburukan. Mana sering mengerjakan solat daripada meninggalkan solat. Mana sering solat tepat waktu daripada solat terlambat atau solat di akhir waktu. Ini adalah tausiah, ini bukan untuk Bapak Ibu semuanya, tapi untuk kami pribadi khususnya, karena ini adalah pelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, kemudian memperhatikan atau mempersiapkan diri untuk persiapan di hari yang akan datang, yaitu hari akhirat, kemudian bertakwa lagi kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atau Maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan sebesar zarah pun, sebaliknya keburukan yang kita kerjakan sebesar zarah pun, Allah akan balas di hari akhirat nanti. Yaitu al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut-mulut mereka ditutup, wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka berbicara, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka usahakan. Jadi Bapak Ibu, assalamualaikum, mulut berbohong, pada hari akhirat besok mulut berbicara. Mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan. Hendaknya di akhir tahun ini adalah tahun pelajaran bagi kita, dan insyaAllah di tahun-tahun yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu kami akhiri
tausiah yang singkat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.